nama saya Resti. Halo, nama saya Diana. Halo, nama saya Raya. Rasanya gurih kayak ayam. Empuk, gurih. Kayak asin-asin gitu. Aku juga. Gurih terus empuk. Menurut kalian ini ikan atau ayam? Ayam. Ikan. Ayam. Yakin? Ya. Aku ikan. Aku ayam. Soalnya ada krik-krik itu kayak ada kulit ayamnya gitu. Soalnya ini dagingnya empuk mirip ayam. Terus ada kulit kriuknya. Empuk sama rasa ikan. Ikan apa? Oke, sekarang silahkan dibuka penutup matanya. Ternyata apa itu? Ikan. Oh, ini bandeng rorot. Bandeng rorot empok oma. Kak, kok ini bisa nggak ada durinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesi Herawati dari Bandeng Rorot Empok Omah. Saya sebagai owner di UMKM dengan brand Bandeng Rorot. Jadi Bandeng Rorot ini adalah awalnya resep keluarga besar suami yang asli Bekasi, dan alhamdulillah saya belajar dari ibu mertua gitu. Jadi ketika ingin memulai usaha tapi masih bingung gitu usaha apa, jadi kemudian kita sering-sering tuh datang ke beberapa pameran. Nah, pas di pameran di JCC itu, kita melihat di sana tuh ada penjualan bandeng Semarang, dan sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Jadi ketika melihat itu, saya tercetus ide, kita kan punya resep bandeng di keluarga besar yang khas dari Bekasi. Jadi akhirnya sedikit-sedikit awalnya itu dari rumah makan. Tadinya rumah makan kita menjual masakan Betawi, salah satu menunya ya bandeng rorot ini. Ternyata lebih banyak orang itu datang ke rumah makan kami yang dicari ya cuma bandeng rorotnya aja gitu. Dan banyak juga orang yang datang suka, Bu, dibungkusin dong, saya buat bawa oleh-oleh kemana gitu. Akhirnya saya dan suami bersepakat untuk mencetuskan ide bahwa bandeng rorot ini kita kasih tagline bandeng rorot oleh-oleh khas Bekasi. Semenjak kita ganti kemasan, semenjak diberi tagline bandeng rorot khas Bekasi, oleh-oleh khas Bekasi, alhamdulillah penjualannya terus naik. Usaha ini dimulai dari tahun 2011. Asal nama dari bandeng rorot adalah dirorot gitu. Dirorot itu dalam bahasa Bekasi itu ditarik dengan paksa. Jadi bandengnya itu sudah tidak ada durinya, makanya disebut dengan bandeng rorot. Sementara kita memakai nama bandeng rorot Empok Omah karena resepnya itu dari ibu mertua saya, Ibu Hajah Siti Rohmani, yang biasa dipanggil Empok Omah karena orang Betawi. Jadilah namanya bandeng rorot Empok Omah. Untuk proses pembuatan bandeng rorot itu, awalnya bandeng segar itu kita cuci bersih dengan menggunakan air mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan dari insangnya dan isi perutnya dan kotoran semuanya. Kemudian kita cuci kembali dengan air yang mengalir. Lalu baru proses untuk perorodannya, yaitu dirorot menggunakan tang untuk menarik duri besar yang ada di tengah. Nah, itu disebut proses rorodnya gitu. Bandeng yang sudah dirorot itu kita keruk dagingnya menggunakan sendok untuk dikeluarkan semua dagingnya sehingga terpisah dari kulitnya. Jadi harus benar-benar hati-hati karena kulitnya itu kan nanti kita pakai kembali, jadi nggak boleh sampai sobek gitu. Syaratnya itu yaitu bandengnya itu harus yang bandeng segar gitu. Karena kalau bandeng yang nggak segar tuh biasanya kulitnya cepat rusak. Nah, setelah itu baru kita diproses untuk pemisahan duri halusnya. Jadi kita proses ini menggunakan mesin. Nah, setelah itu baru kita masuk di proses adon, artinya pencampuran dari daging bandeng yang sudah dibersihkan durinya tadi dengan bumbu-bumbu. Komposisi dari bandeng rorot sendiri, bumbu-bumbunya kita menggunakan bumbu alami yang terdiri dari bawang putih, kemiri, cabai, terus garam dan gula pasir, juga dicampur dengan ketumbar dan telur gitu.
Nanti setelah itu kita masukkan kembali ke dalam kulit yang kita pisahkan tadi. Jadi setelah dimasukkan ke dalam kulit, kita tata di dalam kukusan. Setelah itu dimasak dengan cara dikukus. Nah, setelah matang, didinginkan, baru kita proses pengemasan. Produk unggulan kami adalah bandeng rorod, yaitu bandeng isi tanpa duri. Kami juga membuat turunan-turunan produksi dari tetap berbasis bandeng, yaitu yang pertama adalah bakso tahu. Karena saat itu di tahun 2014 tuh bakso tahu sempat booming, jadi kita berpikir kayaknya bisa kita mengambil segmen itu. Terus juga ada steak bandeng. Steak bandeng itu kita buat untuk menyiasati anak-anak yang tidak suka ikan. Nah, satu lagi adalah cilok bandeng. Untuk di bandeng rorod kita terdiri dari dua rasa, ada pedas dan original, dan dalam masing-masing kemasan tetap ada sambal terasinya. Suka dukanya untuk usaha ini ya, di awal-awal itu kita kan masih manual tuh, belum sama sekali menggunakan teknologi. Jadi untuk memisahkan duri bandeng yang banyak banget itu, yang kata orang 250 lebih, itu kita menggunakan tangan. Jadi kita benar-benar manual menggunakan tangan. Jadi paling waktu itu sehari maksimal dari pagi sampai sore itu kita cuma mampu produksi 3 kilo. Kenangan yang nggak pernah kita lupa adalah saat itu ketika masih manual, ada masuk pesanan 200 box bandeng. Akhirnya kita kerjakan selama 3 hari 3 malam. Saya waktu itu ngajak ibu saya, ngajak tante saya, ngajak adik saya. Dikerjakan selama 3 hari 3 malam untuk menghasilkan 200 ekor bandeng gitu. Dan setelah selesai semuanya akhirnya sakit, akhirnya sakit beberapa minggu. Akhirnya istilahnya keuntungan yang kita dapat kemarin itu habis untuk berobat gitu. Untuk strategi penjualan di awal-awal kita cuma mengandalkan reseller gitu. Jadi kita punya toko offline sendiri di tempat kami. Nah, setelah beberapa tahun ketika mulai penjualan online itu booming, kita masuk ke penjualan online dengan mengandalkan media-media sosial yang ada seperti Instagram, di Facebook, di WA gitu. Ketika marketplace juga mulai masuk, kita juga masuk di marketplace. Terus juga kita masuk juga di ojol ya, di aplikasi ojol juga. Untuk menjadi reseller bandeng rorod sendiri syaratnya cukup mudah. Kebetulan sampai akhir tahun ini sedang ada promo. Jadi untuk menjadi reseller cukup dengan 315.000 saja sudah mendapatkan 15 pack bandeng rorod. Artinya dari kami modal awalnya itu cuma Rp21.000, sementara harga jualnya adalah Rp28.000. Sekarang ini kita per hari itu produksi 20-30 kilo bandeng, artinya kalau untuk bandeng rorod berarti jadi 100 atau 150 gitu ya. Jadi omset kita per bulan itu rata-rata di kisaran 50 jutaan. Alhamdulillah setelah kita usaha dari tahun 2011 sampai saat ini, pencapaian yang saya dapatkan adalah anak-anak saya alhamdulillah sudah lulus, dua-duanya menjadi sarjana. Ya dimodali dari usaha bandeng ini ya. Itu adalah menurut saya pencapaian terbesar untuk saya. Jadi untuk seluruh sahabat Ahsana yang ingin memulai bisnis, kita mulai dari yang kecil. Jangan terlalu banyak mau begini, mau begitu. Yang penting apa yang kita bisa saat ini, mulai dari sekarang juga. Jadi ketika kita mau usaha itu jangan pikirin lagi. Action aja dulu gitu. Jadi nanti kita pikirnya belakangan aja. Dukung terus channel Ahsana TV dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa follow semua sosial media kami di @ahsanatv. Ahsana TV.